Usia saya 48 tahun, tinggi badan 155 cm. Nah, berat badannya tuh masih sekitar 60 kilo, ya 60,9 kilo. Ada keluhan nyeri sendi, osteoartritis, pengapuran pada sendi lutut dan bahu. Sudah 3 bulan tidak haid, mungkin akan barangkali mau memasuki fase menopause. Nah, itu ya. Saya bahas dulu sedikit. Jadi kalau osteoartritis itu ada pengapuran sendi itu biasanya keluhannya kan nyeri di lutut sama di bahu. Nah, kalau kita rajin berpuasa itu tuh peradangan di lutut dan di bahunya itu bisa membaik gitu. Cuma osteoartritis itu banyak berhubungan juga dengan hormon-hormon kalsitonin, hormon paratormon, hormon tiroid dan macam-macam lah, paratiroid dan macam-macam. Itu juga nanti dengan rajin berpuasa itu bisa diharapkan bisa banyak sekali perbaikannya. Kemudian tentang menopause itu kan berhubungan dengan hormonal juga. Jadi kalau belum waktunya terus dia mensnya nggak teratur, misalnya 3 bulan tidak haid gitu, bisa konsultasi ke dokter kandungan untuk nanya, atau misalnya ya jalanin aja puasa kalau memang udah memang nggak takut ini mungkin mau menopause aja. Nah, berat badannya itu kalau 155, tinggi badannya 155, berat badannya 60 kilo, itu kan masih sedikit kelebihan, harusnya sekitar 50 kiloan lah ya idealnya. Jadi kemungkinan malnutrisi yang tadi ditakutkan juga sangat kecil, karena itu malah kelebihan nutrisinya tuh masih kelebihan nutrisi, masih overweight lah ya. Nah, jadi nggak usah ditakutkan, tinggal rajin puasa aja. Nah, kalau ingin menurunkan berat badan ke tingkat yang ideal dan bisa mencegah berbagai komplikasi akibat kelebihan berat badan gitu ya, penyakit dari berat badan, itu dibanyakin level 7-nya, level 9 kalau bisa. Kemudian jamnya dalam seminggu tuh kalau bisa sekitar 100 jam atau lebih. Itu terus dijalankan secara rutin, bisa kombinasi level 1, level 3, level 5, level 7 gitu ya. Itu secara konsisten, kemudian disiplin menjalankan level 2, 4, 6, 8 itu secara rutin. Diharapkan nanti berat badannya bisa turun secara bertahap sampai mencapai berat badan yang ideal antara 50 sampai 55 kilo. Setelah tercapai baru nanti bisa dikurangin jam puasanya. Bisa jadi 85 jam, 90 jam, 100 jam kurang. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan kita. Jadi kan kesehatan kita tuh beda-beda. Pada saat kelebihan berat badan dilamain puasanya. Ketika berat badannya udah ideal, cuman untuk mempertahankan berat badan mungkin cukup 90 jam atau 85 jam, 90 jam aja seminggunya gitu. Nah, itu enaknya 9 level puasa ini, kita tuh nggak usah terpaku pada satu jenis level. Kalau orang lain di luar negeri itu biasanya dia milih, saya mau jalanin level 16-8, itu berarti level 3, water fasting. Atau kalau misalnya bahkan kalau yang rutin menjalankan puasa Senin Kamis, tapi masih banyak masalah kesehatan, itu biasanya karena hari-hari selain Senin Kamisnya dia nggak berpuasa gitu. Ya, kalau dia nggak berpuasa, sementara berat badan kelebihan, kalau cuma Senin Kamis kan berarti dia cuma 28 jam puasanya seminggu. Nah, itu tuh agak masih kurang untuk orang yang kelebihan berat badan. Nah, dengan cara 9 level ini dia bisa menjalankan level 5-nya yang puasa Senin Kamisnya, tinggal hari-hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggunya dia menjalankan level terserah, mau level 1, level 3 ya, atau level 7, terserah itu ya. Nah, itu jadi diharapkan dengan cara gitu dia bisa evaluasi. Nanti dari minggu ke minggu dia evaluasi. Yang 9 level itu tuh fokusnya tuh di situ. Jadi kita tuh nggak terpaku pada jenis saya mau level 5 aja atau level 7 aja atau level 1, 3 aja, enggak. Tapi disesuaikannya sama kebutuhan. Malah kadang-kadang bulan ini saya mau keluar kota, nanti mau disesuaikan levelnya, nanti balik lagi udah nggak keluar kota lagi, balik lagi ke level yang biasa. Nah, jadi kita tuh dengan pemahaman bahwa dengan nggak makan 12 jam aja itu udah dapat manfaat kesehatan. Jadi kita tuh tahu kalau saya nggak makan 12 jam, walaupun nggak masuknya cuma level 1, itu udah dapat manfaat, minimal ngebakar lemak 2 jam. Kalau saya dry fasting, dapat tambahan manfaat lagi. Kalau saya 12 jam nggak makan dan nggak minum, itu lebih banyak lagi manfaatnya dibanding saya makan dan minum, nggak makan aja tapi tetap minum gitu. Itu tuh kita tahu dasarnya, jadi kita bisa modifikasi si program puasa kita tuh sesuai sama kebutuhan kita, sesuai sama aktivitas, sesuai sama masalah kesehatan yang sedang kita hadapi gitu. Jadi itu.